Kakak kembali ke usaha kami di Tinggi Indonesia. Kini kita akan membahas tentang saham Tron atau teknologi karya digital Nusan Tbk. Ini saham ini dia baru IPO yang 2023 ya. Seharusnya kinerjanya sudah bisa nampak. Di sini dia satu penuh, tapi benda itu dia rupiah. Kas dan setara kasnya dari 41 miliaran sekarang menjadi 22 miliaran, dia berkurang. Hutang usaha dia meningkat, dia yang pihak ketiga. Ini masih lah ya, setidaknya yang pihak berhasil masih kosong. Yang lain-lain ternyata dia malah ada ya, tapi dia agak meningkat sih. Persediaan dari 26,5 miliaran sekarang menjadi 27,1 miliaran. Kalau ini meningkat sekitar 500-an miliaran, 500-an jutaan. Kemudian kalau kita lihat di sini total asetnya dari 247 miliaran sekarang menjadi 270 miliaran, berarti ada peningkatannya. Untuk hutang jangka pendeknya sendiri, kalau kita lihat di sini dia meningkat cukup pesat, di mana dari 14 miliaran sekarang menjadi 37 miliaran. Nah, pada kemarin baru IPO, seharusnya ada bayar hutang, tapi ini ada hutang lagi ya. 14 miliar menjadi 37 miliaran, dan ini kalau kita lihat di sini totalnya itu dari 35,9 miliaran sekarang menjadi 53,1 miliaran. Nah, artinya dia meningkat, dimana tambah peningkatan sekitar 17 miliaran. Ini peningkatan yang cukup banyak nih. Kalau bandingkan dengan ekuitasnya, bahkan peningkatan hutangnya masih lebih banyak daripada ekuitasnya. Ini menandakan berarti ini agak cukup sulit ya, karena ekuitasnya itu walaupun lebih banyak itu karena IPO kemarin, dan ternyata peningkatannya bahkan kecil daripada hutangnya. Ini tahu sendiri, pendapatan bahkan berkurang dari 144 miliaran menjadi 117 miliaran. Ekonomi beban ini itu sekarang hanya tersisa 8 miliaran. Nah, kemarin masih membukukan sekitar 17 miliaran, sekarang menjadi 8 miliaran. Nah, tahu sendiri karena rata-rata begitu ya. Perusahaan setelah IPO, setelah mereka mendapatkan modal, mereka katanya mau bayar hutang, ekspansi dan lain itu. Tapi sebenarnya kinerja paling utamanya kita bisa lihat setelah 2 hingga 3 tahun kemudian. Nah, itu sudah mulai terlihat itu. Nah, ini dari sini kita sudah mulai terlihat penjualan ternyata memang menurun dan hutang terus meningkat. Bahkan labanya pun jadi menurun ya. Ini manajemennya ada Budi Setiadi, Norman Taufik, Thomson E Batubara. Nah, kita lihat apakah ada perubahan atau enggak. Komisaris independennya ini kayak banyak sekali perubahannya, bahkan komisarisnya pun berubah. Nah, Insinyur Diansyah sekarang udah gak ada. Mereka banyak sekali perubahannya, seperti dan direksinya, yang komisarisnya. Ini kita skip. Ini kasnya kita lihat, kas dan setara kas. Kasnya ini dari 10 jutaan, 10,4 jutaan jadi 10,4 jutaan. Kemudian nyambeng kemarin Bank OCBC mereka taruh 800-an jutaan, sekarang jadi gak ada. Dan di sini kita lihat tahu peningkatan di PT Jawa Barat dan Banten. Ini mungkin Bank Jawa Barat dan Banten ya. Nah, dari 700-an ribu sekarang menjadi 21 miliaran. Tapi itu kalau kita lihat itu dari yang Bank Jawa Barat dan Banten ya. Dimana kemarin ada deposito 40 miliaran, sekarang udah jaga ada. Berarti mereka tahu di cash dan sisa itu kemana. Nah, mungkin diputar ke operasional atau gimana. Tapi kita tahu sendiri ya. Bahkan yang deposito pun udah ditarik dan mungkin digunakan ataupun ditempatkan di tempat lain. Nah, itu kita tahu sendiri. Ini piutangnya bahkan meningkat. Ini jika kita lihat komposisi piutangnya ini sangat macet ya menurut kami ya.
Kami sangat macet, di mana lebih dari 3 bulan kita 29 miliaran. Nah, ini dari 12 miliaran sekarang menjadi 29 miliaran. Dia bahkan terus meningkat. Nah, ini merupakan salah satu petanda ya. Tapi menurut kami ini yang agak anehnya gini. Dia bukan pihak berhasil. Memang ada juga pihak berhasil, ada utang, cuman ini jumlahnya lebih banyak dari yang pihak berhasil, berarti ada pihak ketiga. Mungkin kebanyakan pihak ketiga, tapi kok bisa macet kali ya. Main zaman sekarang main agak susah ya kalau kasih orang hutangnya. Nah, itu yang agak susah ya memang. Jadi kita harus pandai-pandai. Nah, harus gimana? Itu yang kami katakan, tidak semua penjualan itu bisa menjadi laba. Nah, mungkin orang-orang bilang ini ada penjualan kemudian sudah jadi laba, enggak. Kita lihat itu bisa tertagih enggak. Kemudian kedua, ada juga orang yang membuat pendapatan di masa depan. Mereka anggap sebagai pendapatan sekarang, ujung-ujungnya kontraknya dibatalkan dan sekarang labanya hilang kemana. Nah, jadi semua itu perlu kita lihat ya. Makanya kalau sekarang investor saham cuma nengok PBV, nengok PER, nengok laba itu agak lucu ya. Sebenarnya perlu lihat laporan keuangan karena banyak sekali. Itu mengapa Pak Longkeng Hongsa mengatakan lihat manajemennya. Karena manajemen juga bisa nampak dari laporan keuangan. Jadi kita bisa tahu manajemen ini saya bagus atau enggak. Itu mengapa kami katakan laporan keuangan itu penting ya. Jadi misalnya kalau masih yang mau belajar gitu, bisa juga lihat video di channel YouTube kami, ataupun yang belum pandai mau tahu tentang saham ini bisa juga lihat di channel kami ya. Beban yang masih harus dibayar, kita lihat operasional. Ada 429 jutaan, sekarang ini 815 jutaan. Tapi ini yang ngeri nih. Pada penyelenggaraan jasmani 800 juta, itu saya untuk apa ya deh? Ibaratnya kayak gini, sekarang itu pun peningkatan cukup besar ya. Ini kita lihat dulu pemegang sahamnya. Ya, nggak itu beda ya. Nah, ini penjualan produk, dia berkurang drastis sampai penjualan produk. Pendapatan jasa meningkat. Pendapatan jasa ini mereka banyak juga kalau kita lihat ya. Bisa dikunjungi webnya. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Ini bahan pokok pendapatan. Nah, yang kami katakan tadi itu yang kepada badan apa itu. Sekarang labanya mereka lagi turun, tapi itu malah meningkat. Beban umum dan administrasi, gaji dan tunjangan mereka meningkat, oke, masih wajar lah ya. Perlengkapan kantor, oke. Pendapatan lain-lain, beban lain-lain. Tapi biasa hutang kalau terus meningkat, nanti bunga pun pasti terus meningkat. Kalau laba agak naik-naik, nah tahu-tahu sendiri lah ya. Laba kalau naik pun nggak bisa tertagih, sama aja. Nanti ujung-ujungnya buat penampungan nilai. Baiklah, itu saya sekian, terima kasih, saya investasi.